Itu penting. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang dipakai untuk doa, ada yang dipakai untuk cari kekayaan, ada dipakai untuk ceramah, cari duit dan lain-lain itu ada. Ada yang dipakai untuk doa-doa. Soalnya seperti itu Pak Basir. Pak siapa tadi? Ya ini. Orang mana? Baik, silakan dilanjut. Yang belum? Mas Kri sudah ya? Belum? Nggak ada. Ini sudah 30, semuanya masuk. Alhamdulillah. Semuanya masuk ruang ini. Tinggal yang belum memperkenalkan diri. Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah sudah semua. Baik. Bahari belum, Bahari. Dengar nggak suara saya? Halo? Tidak ada suaranya, tidak keluar. Oke nggak? Bahari enggak. Enggak suara ini. Baik. Dengar nggak suara saya? Halo? Tersendat-sendat. Gimana Kak? Pak, agak terputus-putus Pak. Terputus? Iya. Terputusnya nggak apa-apa. Kalau terputusnya nggak apa-apa. Suaranya benar itu. Yang penting tidak lagi itu. Yang penting cinta gadget itu kan. Bisa saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan. Kalau yang mic-nya dimut, dinantikan dulu ya. Saya akan bicara biar tidak sekedar perkenalan, karena sesi ini masih panjang, jadi kita bersama-sama agar proses perkuliahan ini lebih bagus, kita dapat pengalaman. Saya kebagian perkembangan peserta. Kalau kita bicara perkembangan peserta didik, itu kunci dari seorang guru. Ada kuncinya guru. Guru itu yang pertama adalah menguasai materi ilmu. Bahasanya orang Jawa itu dia kan dua ini ilmu. Di ilmunya yang ilmu apa tentang apa, berarti kalau ngajar Quran hadis berarti punya ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Hadis hafal 1000, ayatnya itu menjadi 6.666 ayat hafal semua. Alhamdulillah. Itu berarti penguasaan materinya. Quran hadis. Maka ada tuntutan seorang guru menguasai materi itu. Yang kedua, seorang guru itu memiliki pengetahuan tentang pedagogi. Pedagogi yang dimaksud adalah pengetahuan dan keterampilan tentang mengajar. Ilmu mengajar itu ada pertemuan, ada evaluasi, ada pembelajaran, media, strategi, metode, semuanya itu adalah pedagogi. Jadi ilmu guru. Jadi orang dulu nyebut dengan ilmu guru. Jadi menguasai materi, pedagogi, ditambah dengan apa? Punya ilmu jiwa. Dalam diklat ini dikenal ada istilah perkembangan peserta didik. Pertanyaannya, mengapa kok dinamakan dengan perkembangan peserta didik? Kok tidak ilmu jiwa perkembangan?
Karena tugas guru adalah memahami karakter peserta didik. Jadi kalau orang nyusun kurikulum itu ada memahami sesuai dengan perkembangan karakter peserta didik. Karena tuntutan seorang guru memiliki ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu bukan ilmunya Pak Poki kemudian bagai guna-guna menjadi wanita tertarik mau di apa itulah seperti itu, bukan itu maksudnya. Kamu kan udah paham dengan ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu apa, Pak? Bapak Ibu yang sudah pernah kuliah, apa ya ilmu jiwa itu apa? Halo? Angkat tangan, Pak. Nilainya nanti 125, Pak. Psikomotorik mungkin, Pak. Psikomotorik itu bagian dari perkembangan. Bagus, nggak apa-apa. Yang lain apa? Kita bicara perkembangan peserta didik itu bicara ilmu jiwa. Cuma ilmu jiwa perkembangan. Ya, Pak. Apa? Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Bagus. Ini yang sibuk siapa namanya, Bu? Bu Farida. Wah, Pak. Farida dari Nganjuk itu ya? Ya. Nganjuk, bagus ya. Baik. Kuncinya sudah bagus jawabannya. Benar, Bu. Nanti nilainya menjadi 96. Catat. Jadi 125 ya, Pak. Oh nah, kasihan nanti nggak ada nilainya, ada 5 itu. 5. Baik. Ilmu jiwa adalah ilmu yang belajar tentang tingkah laku manusia. Jadi tingkah lakunya dipelajari. Jangan keliru lagi ya, nanti dikiranya dengan apa itu spiritual secara langsung. Memang ada bagian perkembangan itu spiritual. Tapi yang digaji adalah perilaku manusia, tingkah lakunya. Oleh karena itu, mengkaji tentang perkembangan peserta didik adalah mengkaji tentang tingkah laku peserta didik sesuai dengan perkembangannya atau usianya. Jadi kalau kita mengkaji ilmu perkembangan itu berarti ada tahapan-tahapan perkembangan, ada tugas-tugas pokok perkembangan sesuai dengan usianya. Tuh. Jadi kalau anak sanawiyah itu bagaimana, anak SMA, MA bagaimana, anak SD, MI itu bagaimana. Nah, itu yang perlu kita kaji bersama. Nah, kalau sampai selaku guru ilmu agama, guru tafsir, ilmu Al-Quran dan hadis, jenengan sudah tahu perilaku manusia sebelum datang atau bahkan sudah datang langsung juga. Oh, kamu mau gini, nah, itu namanya apa? Kemampuan spiritual. Spiritual manusia itu ditambah dengan apa? Spiritual manusia itu kalau dalam kajian namanya kajian tasawuf. Apa itu? Apa tasawuf itu? Tasawuf itu apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Tinggi lagi Pak ada namanya Pak. Tahu sampean? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ditambah lagi alam maksiat. Itu plesetan Pak, jangan dipakai. Nanti keliru ya. Keliru ilmunya tinggi tapi dibaik guna-guna pakai perdaya manusia sehingga orang itu terbuai gitu. Tidak bagus. Nah, itu tahapan-tahapan. Dalam kajian ilmu jiwa itu memakai tentang pengamatan wawancara. Tapi kalau pendekatannya tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, olah rasa. Rasanya dari dalam.
Tapi kalau psikologi rasanya dari luar. Jadi ketemu Pak, ketemu Bapak Ibu ya. Jadi pendekatannya dengan pendekatan dua rasa, kemudian pakai akal itu. Dua-duanya ketemu sebenarnya. Nah, pendekatan inilah yang menjadikan bahwa menjadi guru agama, guru hadis menjadi memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan. Dengan semua orang hebat ya. Belajar Al-Quran. Ya Allah, mudah kasih surga karena kita mengajari. Itu ya. Nah, itu definisi tentang perkembangan peserta didik. Di tahapan-tahapan perkembangan mulai dari 0 tahun sampai mati. Kalau dalam bahasa hadisnya, tolakul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai mati. Atau ketemu dengan malaikat munkar nakir dan lain-lain. Allah ya Allah. Tuh ya. Oleh karena itu dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jenengan semua. Yang pertama adalah perkembangan fisik motor. Fisik motor itu berarti perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu berarti dalam bahasa sederhana adalah fisiknya yang baik. Nah, di dalam kajian ini ada hubungannya antara perkembangan biologis dengan perkembangan yang lain. Jadi, biologisnya bagaimana? Orang ini kan ketika orang itu perkembangan fisiknya fisiknya bentuknya ini berarti ada perkembangan fisik. Psikisnya ada. Jadi anak-anak dengan jaka beda. Jaka dengan lansia beda. Jadi diputar terus. Asal tidak kembali lagi ke tidak. Karena manusia asalnya tidak ada, maka lahir kemudian berkembang sebenarnya kemudian namanya perkembangan fisik dari bayi menjadi anak dan remaja, dewasa, usia tua atau usia sebaya itu sampai pada terakhir adalah lansia. Itu yang perlu kita pahami dalam mengkaji tentang perkembangan fisik motorik. Tugasnya nanti adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis perkembangan fisik. Dianalisis perkembangan fisik. Apa alasannya? Perkembangan fisik berpengaruh terhadap perkembangan psikis. Saya ulangi lagi, perkembangan fisik berpengaruh terhadap perkembangan psikis. Perkembangan biologis akan berpengaruh terhadap emosional dan anak kalau dalam bahasa dulu ketika kita belajar di tingkat dasar itu menna en komporis dulu gitu ya. Ya. Jiwa yang
pada orang yang secara fisik itu sehat biasanya secara fisik Pak ada gila, berarti orang gila itu berarti di luar tugas dan tugas perkembangan. Itu namanya punya kelainan psikis. Tahapannya misalnya sudah remaja, itu kok saya anak-anak. Mulai dari bentuk fisiknya sampai pada perkembangan sosial, emosional, dan psikis lain. Itu namanya kategori orang yang memiliki kelainan di bawah standar, kurang normal. Jadi kalau bicara tugas-tugas perkembangan, disitulah tugas perkembangan menyesuaikan usia. Usia 15 tahun itu mungkin sudah dijaga. Kalau perawan itu secara fisik bentuknya tinggi, yang laki-laki dengan ciri-ciri sama sudah belajar biologi sudah paham semua. Akan muncul tanda-tanda fisik itu. Ada berikutnya, misalnya yang perempuan juga akan muncul rambut-rambut yang ada secara fisik. Secara psikis berarti tugasnya biasanya ada rasa tertarik antar lawan. Perkembangan berpengaruh terhadap perkembangan. Itu perkembangan fisik. Usia tua. Ketika usia tua, secara fisik sudah tidak berdaya. Ini kan dengan lagunya pengaji. Sudah kehendak hadir. Dia dengar seperti itu ya. Kita berdua berjumpa dan berpisah punah tiada beriman. Jangan jadikan itu, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi sebagian usia tua biasanya tiada berdaya. Fisiknya juga loyo, mentalnya juga kadang pikun, juga tidak begitu tertarik dengan lawan jenis. Tidurnya pun kadang-kadang sering berpisah. Itu sudah tambah sesuai dengan usianya masing-masing. Maka secara fisik nanti akan menelaah, menguraikan dan mendeteksi serta menganalisis perkembangan fisik generasi milenial misalnya. Usia jenengan, usia saya misalnya, itu agak pendek-pendek. Sekarang usianya, fisiknya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, dan ganteng. Tapi jangan dikira usianya nanti yang pendek-pendek, yang kecil-kecil tidak panjang. Karena dalam prakteknya, usia-usia muda sekarang itu sudah banyak yang kena penyakit gula, penyakit stroke, penyakit-penyakit yang lain yang semestinya zaman dulu itu tidak. Jadi Allah itu memberikan rahmat melalui makanan, melalui rezeki, melalui kesenangan, tapi Allah juga memberikan dampak kepada perilaku kesukaan manusia. Itu dampak dari perkembangan. Usia anak muda misalnya sekarang lagi gandrung dengan teknologi. Tapi nanti kalau teknologinya ganti maka akan berganti pula. Zaman saya dulu tidak ada HP. Kalau zaman saya nggak ada HP. Ya. Nah itu perkembangan fisik yang perlu dipelajari jenengan semua. Fisiknya bagaimana? Fisik di perkembangan fisik itu nanti dikaji mempengaruhi terhadap perkembangan fisik. Jadi paling sederhana mempelajari tentang biologis. Inilah ilmu pendidikan di dalam kajian perkembangan seperti kita membahas tentang perkembangan biologis. Berikutnya adalah
jenengan semua diharapkan dapat menganalisis perkembangan kognitif. Apa maksudnya? Perkembangan kognitif di sini adalah perkembangan pikiran, pengetahuannya. Jadi perkembangan pengetahuan ini nanti adalah jenengan semua itu menelaah tentang kita berkembang sesuai dengan usianya adalah menelaah, menguraikan karakteristik, kemudian komponen-komponen, menganalisis dan menganalisis implikasi pokok dari perkembangan kognitif. Nah, ini yang sering dikaji oleh seorang guru. Jadi ada tahapan pengetahuan anak, misalnya anak usia TK, intinya sudah tahu tentang jenis warna, berhitung mulai 1 sampai 10, tahu mengenal angka 1 sampai 100 misalnya. Kemudian dilatih mulai bisa mengenal membaca. Padahal di dalam tugas perkembangan anak usia TK itu tidak wajib bisa membaca. Pak, anaknya belajar sendiri. Nah, itu berarti ada kelebihan. Pak, usia 7 tahun hafal Al-Quran, berarti ada kelebihan. Menghafal itu adalah kelebihan khusus. Menghafal itu berangkatnya dari pengetahuan atau dari naluri? Menghafal. Naluri ya. Dari naluri ya. Naluri. Perkembangan emosinya ya. Tapi didukung dengan kemampuan kognitif. Apa alasannya? Kognitif mengantarkan yang membedakan orang itu misalnya normal. Dalam bahasanya itu gendeng nggak? Gendeng ya. Itu normal. Ya. Karena berhubungan dengan pikiran. Lario, gak apa-apa, main lali. Ini kan ada yang iso. Dari anak ada iso kiroan kalau nggak ditanya apa. Kayak tahu dari surat panjang. Wah, kiranya. Ainun. Wainun. Halo. Itu terganggu tadi. Ya nggak apa-apa. Di perkembangan pikiran, perkembangan pengetahuannya, ini nanti kajiannya kan kajian tentang perkembangan pengetahuan. Kalau dalam teori SKL-nya kan sampai nanti diharapkan memiliki terampil dalam afektif, kognitif, psikomotor. Itu loh, ya. Afektif, kognitif, psikomotor. Afektifnya adalah perkembangan secara psikisnya, kognitifnya berarti pengetahuan. Jadi ini nanti yang biasanya lebih terukur di dalam penilaian. Sehingga memiliki pengetahuan, matematika, seterusnya itu termasuk bahasa Inggris dan semuanya itu berarti pengetahuan. Itu ada tahapan-tahapan. Kalau anak usia berapa, anak alia, anak SMA, SMK, sanawiyah, SMP, maka cara mengajar pengetahuannya ada tahapan-tahapan berkembang. Karena era sekarang itu eranya generasi milenial, kemungkinan ada perbedaan perkembangan kognitif zaman dulu dengan sekarang. Karena kecanggihan teknologi dan orang sudah terbiasa dengan memegang teknologi melalui media-media berbasis internet dan lain-lain itu yang
yang menjadi daya dukung bahwa pengetahuan manusia seseorang itu jauh lebih cepat sekarang dibanding dengan zaman dulu. Kadang perkembangan pengetahuannya cepat, tetapi juga banyak juga yang sering. Jadi datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Sama dengan uang itu juga gampang dapatnya, juga gampang hilang. Nah, ini kira-kira apa? Nilai rupiah itu semakin tidak ada berguna, tapi nilai dolar tetap. Jadi di era ini adalah era pengetahuannya semakin banyak, juga semakin cepat. Karena manusia itu adalah berbasis keinginan dan pola rasanya, maka ada tuntutan nafsu gaya hidup. Ini yang mempengaruhi terhadap perkembangan. Jadi satu sisi gaya hidup itu mempercepat perkembangan, sisi yang lain mempercepat pembunuhan. Kira semakin banyak, tenaganya diperas, tuntutan hidup semakin mencekam, maka lama-lama sakit cepat kematian. Sampai nanti kalau dapat sertifikasi, tuntutannya makin banyak. Untuk cepat apa itu mendapatkan tunjangan profesi. Nah, nanti kalau sama lulus tahun ini berarti tahun depan sudah mendapatkan. Amin ya. Oke, itu berikutnya adalah yang ketiga itu perkembangan emosi sosial dan spiritual. Wah, ini yang penting. Perkembangan emosi sosial dan spiritual. Maka diharapkan nanti itu sampai semua peserta PPJ itu adalah dapat menelaah perkembangan emosi sosial spiritual. Kemudian deteksinya bagaimana? Deteksi dini atau dini lanjut atau deteksi karena terpaksa. Nanti kita pelajari sama baca lagi ya. Deteksinya apa? Faktor-faktor apa yang mengaruhi terhadap perkembangan emosi sosial dan spiritual? Faktor apa saja? Sama baca betul. Kemudian menganalisis implikasi dari perkembangan emosi sosial dan spiritual, implikasinya terhadap pembelajaran apa. Contoh begini ya, implikasi perkembangan spiritual sosial emosional. Contohnya ada orang yang memiliki sosialnya, jadi komunikasi dengan guru, antar guru, dengan teman, dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan siswanya bagus. Tapi spiritualnya itu blok. Blok itu berarti dia malas ibadah. Pendekatan tidak percaya terhadap Tuhan. Tapi dia sosial. Adakah guru seperti itu? Karena warna-warni kehidupan manusia menjadi corak kehidupan manusia. Itu ya. Jadi contoh misalnya orang sekarang ini misalnya spiritualnya itu menjadi gersang. Di era sekarang ini spiritual gersang. Mendengarkan Al-Quran itu dengan kaset CD, kalau dulu membaca Al-Quran itu membaca sendiri. Karena membaca sendiri itu berpengaruh terhadap psikis kejiwaan. Spiritualnya semakin mantap, maka cerminan kehidupan sosialnya akan semakin baik.
Karena sosialnya bagus, sebenarnya bagus, maka ada olah rasa, emosinya. Kalau ketemu dengan orang sakit, maka dia merasakan bagaimana saya kalau sakit seperti dia. Ada orang miskin punya rasa emosi. Ya Allah, ternyata Allah saya memberikan saya ini menjadi orang yang lebih baik dibanding dengan mereka. Ada empati. Empati ini menandakan bahwa empati manusia terhadap emosinya, merasakan sebagaimana yang dirasakan orang lain. Itu namanya empati. Ada tetangga enggak punya beras, berarti kita punya beras buat dulu, kasihkan aja semua biar cepat lapar. Tapi dikasihkan semua nggak apa-apa, boleh saja. Tapi jangan sosial kemudian kita lapar. Ada standar masing-masing yang tahu adalah diri kita sendiri. Kalau jenengan misalnya seperti biasa, tidak ada burung, tidak ada apa-apa, kemudian sorenya dapat rezeki, malamnya dapat rezeki, atau paginya lagi banyak, berarti Allah itu menjadikan rezekinya min haitsu la yahtasib, makomnya makom tasbih. Kalau makomnya kasar, berarti kita harus mencari sumber kehidupan menurut syariat. Tuntutannya adalah kita berpikir bekerja agar kita mendapatkan rezeki karena perilaku perbuatan. Itu berarti ada standar hubungan antara emosi, sosial, dan spiritual. Kok saya sendiri yang ceramah ya? Ini sudah jam 10.24. Apa ya? Berikutnya lagi menganalisis implikasi karakteristik generasi Z. Ini yang tantangan kita semua ya. Tantangan bagi kita adalah perilaku generasi Z itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi generasi angkatan lahir di tahun 70-an, 60-an, 80-an, 90-an, 90 akan berbeda perilaku. Terutama terkait dengan perilakunya apa? Misalnya perilaku yang agak aneh. Terus lebih sering di kamar, tidak banyak bergerak. Kalau belajar di kelas, di era sekarang kalau semuanya kelasnya itu megang laptop atau megang HP, berarti teori tentang bagaimana komunikasi dua arah itu menjadi lumpuh. Jadi kalau dulu itu kan ketika kita itu mengajar pengulangan kelas, ada komunikasi dua arah. Artinya apa? Pandangan matanya juga ketemu. Jadi pandangannya itu menjadi komunikasi dua arah. Ada interaksi, ada respon. Nah, sekarang interaksi fisik ada, tapi responnya itu perlu dikaji. Jadi kalau kita mengajar di kelas kemudian anak pegang HP, anak pegang laptop, itu tidak berarti memperhatikan. Telinganya mendengarkan, matanya melihat laptop. Di era HP sekarang ini, telinganya mendengarkan, matanya melihat laptop. Berarti ada hubungan antara dunia maya dengan dunia nyata. Komunikasinya apakah tetap dua arah? Nah, disitulah pentingnya tentang memahami karakter peserta didik sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Perilaku anak zaman sekarang kemungkinan banyak perilaku yang dianggap kurang sopan dibanding dengan zaman dulu. Naik kendaraan itu sudah kalau di Surabaya, jalan terus tanpa turun. Kalau zaman dulu orang pakai sepeda ontel, sepeda motor di depan orang duduk kemudian dia tidak turun, itu nanti akan menyukai.
akan dilempar batu. Tetapi sekarang sudah mulai luntur budaya itu. Ini kesalahan siapa? Kelas bersama. Atau masyarakatnya sudah mengendaki bahwa kita perlu merubah perilaku. Kalau dulu antara murid dengan guru itu ada jarak. Jaraknya tidak beri takut karena menghormati kepada guru semakin berubah. Adalah ada versi yang namanya guru. Itu adalah sebagai fasilitas. Tapi itu sebagai pengantar saya, waktunya masih ada setengah jam, Pak. Karena tujuannya jam 9 sampai jam 11. Kalau boleh, Pak? Ada yang tanya? Ada yang mau didiskusikan? Halo? Ada, Pak?